Salah satu kendala dari public speaking itu adalah fear of rejection. Ya, halo Pelas, selamat datang kembali di Ruang Filosofi Gila. Masih dengan saya, Jamet. Jamet. Masih saya tetap dengan orang yang sama karena Nah, sebelum kita memperkenalkan narsum kita hari ini, kita punya temanya gini, Mat. Lika-liku media massa. Ya kan? Nah, kita bakal berdiskusi dengan seorang narsum gitu yang dimana sebelum on cam kita sempat membicarakan tentang keresahan itu gitu. Kak Mat, kenalin. Sok, langsung kenalan aja. Iya, halo, nama panggilnya apa? Sobat Pelas. Ya, Pelas. Sobat Pelas. Sobat Pelas semuanya, perkenalkan saya Aldi. Untuk kegiatan sih lebih ke freelance ya. Ya. Kebetulan saya juga kerja di media, ada 2 media, satu TV dan juga satu majalah. Ya. Kurang lebih mungkin seperti itu, Kak. Ya, nah kan kali tadi kan kita kan punya temanya teh Lika-liku tentang media massa. Nah, sebenarnya kalau misalkan kita perbincangan itu ya bisa dikatakan suatu keresahan ya, maksudnya keresahan di dalam orang yang berkecimpung di dalam dunia media massa. Mungkin bisa saya katakan seperti itu, ataupun mungkin bisa sebaliknya. Sebaliknya itu dalam artian orang-orang awam juga pasti mempunyai keresahan seperti itu juga gitu kan. Ada apa sih media sekarang bla 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 bla. Kalau orang awam kan hanya bisa beralibi nih, menebak doang kan, tidak tahu dalamannya seperti apa. Nah, kita sebenarnya tidak akan ngebahas tentang dalaman bobroknya atau apa-apanya, enggak, tapi lika-liku mah ya terserah lah kalian menafsirkannya seperti apa gitu kan. Nah, Kang Aldi, kalau misalkan menurut Kang Aldi sendiri gitu, kenapa sih pengen berdiskusi tentang lika-liku media massa ini gitu? Menarik ya, satu pembahasan topik tentang media pastinya akan ada habisnya. Pertama, karena kan media ini juga jadi sesuatu hal yang punya pengaruh yang kuat, khususnya kan dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Itu kan pasti ada salah satu efek dari pengaruh media. Tapi kan berbicara media itu luas sebenarnya, apalagi di zaman sekarang kan udah eranya media sosial, arus informasinya makin cepat, ya otomatis kita pun banyak sekali menerima informasi yang kadang-kala itu pun informasinya tidak benar atau misalnya terkesan hoax lah gitu. Tapi ya kalau untuk keresahan, cuma ada nggak sih keresahan untuk bekerja di media? Kalau untuk saya sendiri sih lebih ke menikmatinya ya. Karena kalau misalnya kita sudah suka dengan pekerjaan atau just bekerja di media, ya tantangan sebesar apapun ya kita akan bisa menikmati tantangannya sendiri. Ya balik lagi bahwa tugas sebagai seorang yang bekerja di media adalah untuk menyampaikan pesan atau menginformasi gitu sih kan. Cuman untuk informasi kan banyak gitu ya. Ya. Derasnya itu, wow. Nah itu mungkin ya. Nah, kamu Mamat sendiri memandang tentang lika-liku media massa kemana, Mbak? Media massa. Kalau menurut Mamat ya. Orang ya emang media massa tuh diperlukan ya. Betul. Cuman ya itu balik lagi. Kadang ada yang benar, ada yang enggak. Ada yang real, ada yang hoax gitu. Jadi dan masyarakat sekarang tuh kebanyakan gitu ya. Enggak semua, cuman kebanyakan tuh yang hoaxnya yang dipercaya gitu. Menurut saya. Ya karena mungkin orang lebih suka hal yang pertama sensitif, yang intinya harus viral dulu. Nah di Indonesia bisa gitu lah, kurang lebih kalau misalnya nggak viral nggak akan diurusin gitu. Cuman emang kalau misalkan gini berbicara tentang sensitif gitu Kang Aldi ya, itu memang sangat dibutuhkan di saat sudah kita mulai berumah tangga. Ya kan, si sensitif itu dipakai untuk aspek masih relate. Saya tahu maksudnya.
Jangan heran. Enggak, tapi gini maksudnya Mat ya Kang Aldi. Iya. Kita tidak bisa memungkiri untuk sekarang gitu, media massa terkadang mencomot dari media sosial juga loh gitu kan. Betul, untuk saat ini ya. Untuk saat ini makanya kalau harus berbicara tentang hoax ataupun secara realita, ya orang jadinya ya kita tidak bisa menyalahkan media massa juga sih ya, karena media massa kan hanya istilahnya kalau menurut pandangan saya adalah suatu wadah tempat yang ingin menyampaikan suatu berita secara realita gitu, kasarnya ingin sampai ke pelosok gitu. Kalau media sosial kan belum tentu juga, ada beberapa mungkin provinsi yang belum ada internetnya kayak gitu kan. Nah, sangat menarik sih kalau misalkan harus berbicara tentang lika-liku media massa gitu. Cuman tadi kita kan sempat berbicara gini, ketersinggungan gitu. Betul, orang Indonesia gampang tersinggung. Nah, kalau misalkan Ronald ingin bertanya gitu, nyamat orang pengen bertanya gini Mat ke Kang Aldi. Emang ketersinggungan itu apakah bisa disangkut pautkan dengan yang namanya media massa? Oh, sangat. Karena ginilah, banyak gitu ketersinggungan itu diciptakan. Kayak artis lah, contoh artis yang baru-baru kali ini. Padahal artisnya mah nggak masalah, cuman dibesar-besarkan oleh media seolah ada apa-apa gitu. Contoh kayak misalnya tadi pun berita yang baru tadi Sule sama Kiki. Kiki yang hosting itu. Nah, Kiki kan ngomong di podcastnya Denny Sumarko bahwa ada salah satu artis yang ingin tidak di roasting. Nah, artinya kan karena frame-nya diciptakan seperti itu, soal nanti kesannya berarti Sule itu sombong segala macem. Ya maka media tuh nge-up itu gitu bahwa masalahnya ini loh. Padahal kalau misalnya diklarifikasi nggak ada masalah sebenarnya, karena emang udah diklarifikasi, emang ada sesuatu isu yang sensitifnya. Kadang orang tuh lebih suka kenapa ya ketersinggungan karena lebih suka mengungkit pribadi yang sebenarnya itu bukan untuk konsumsi publik. Ya kalau misalnya udah masuk ke ranah pribadi, maka ketersinggungan itu akan besar. Tapi which is masalah ketersinggungan itu bisa kita ambil atau enggak. Kalau misalnya tersinggung, contoh misalnya saya menyinggung filosofi gila, menyinggung. Terus misalnya akan berdua tersinggung. Ya ketersinggungan itu bebas mau diambil atau enggak. Tapi kalau misalnya merasa tersinggung, ya berarti saya minta maaf. Cuman saya nggak minta maaf dengan argumen yang saya lontarkan yang sudah terucap. Karena udah nggak bisa ditarik lagi kan. Cuman kalau misalnya tersinggung, berarti saya minta maaf secara personal. Kurang lebih seperti itu kan. Iya. Urusannya kenapa ketersinggungan? Karena emang udah masuk ke ranah pribadi yang sebenarnya baik lagi itu bukan untuk konsumsi publik. Itu sih. Cuman kalau misalkan saya harus, mungkin saya akan rada absurd. Apakah gimmick itu bisa dikatakan sebagai gimmick dong? Maksudnya kayak misalkan artis Sule dan Kiki gitu. Roasting. Ya penolakan juga bisa kita bilang suatu gimmick. Ketersinggungan pun memang diperlukan ya dari si gimmick itu hingga akhirnya muncullah ketersinggungan. Mungkin seperti itu kali ya. Dan buat sekarang siapa sih yang nggak membutuhkan gimmick gitu, walaupun mungkin setiap orang punya idealisnya masing-masing itu ya. Nah kalau misalkan berbicara tentang gimmick gitu ya, ini mah kita pasti akan ngalor ngidul ya Kang Aldi. Iya. Ya ada beginilah kalau di ruang filosofi gila mah. Biasa. Nah, Mat pernah nanya ke kamu. Tentang gimmick itu kalau dari pola pandang Mamat sendiri gimana, Mat? Apa memang harus dibutuhkan atau tidak? Kalau misalkan dibutuhkan agar apa sebenarnya? Itu Mat sebelum ke Kang Aldi gitu. Nanti saya punya persepsi sendiri. Ya, kayak gitu. Kalau dari saya mah mungkin untuk orang lain gimmick itu mungkin perlu ya. Kenapa? Ya untuk keperluan mereka. Kalau untuk saya mah nggak terlalu. Nggak terlalu saya. Apa adanya lah. Nyanya kalau dari pola pikir Mama ya enggak saya mah nyaing. Iya. Kalau orang lain mau pakai gimmick ya silakan aja, bukan dalam artian melarang berarti nyamatnya, bukan dalam artian kita sorry itu saya bukan artian saya benci dengan gimmick gitu. Cuman kita kan
membicarakan lika-liku gitu kan. Yang Ya. namanya lika-liku itu kan campur aduknya lika-liku laki-laki aja. Jika film sih. Nah, kalau dari Kang Aldi sendiri gimana, Kang Aldi? Ambil umumnya aja ya, ambil yang umumnya dulu. Kalau misalnya gimmick, apakah perlu? Sebenarnya asalkan demi entertain, ya setuju aja gitu ya. Ya, Karena kalau entertain sifatnya ya. untuk menghibur. Iya benar. Gimmick pun sering banget, apalagi dilakukan oleh artis. Contoh youtuber kayak Andre Taulani sama Raffi Ahmad, gimmick banget itu mah. Ya. Jual mobil, beli padahal mobil, mobilnya masih ada segala juga. macem. Itu tapi kita terhibur gitu. Hmm. Iya. Tapi kita terhibur gitu. Jadi selama gimmick itu adalah untuk menghibur ya nggak ada salahnya. Tapi kalau misalnya gimmick untuk membodohi, nah Ya, ini yang iya. salah. Nah, Kalau Oke. untuk tapi beda ya antara menghibur dan juga membodohi. Membodohi. Gimmick misalnya soal apa ya? Mungkin pura-pura apa? Kalau misalnya pernikahan settingan gitu. Ah, iya. oh iya. Ada yang menarik juga. Jadi artis itu biasanya suka pacaran nih, tapi settingan dan dibayar kebetulan. Ya. Itu kan sebenarnya secara tidak langsung menghiburnya enggak gitu. Cuman ya bodoh aja sih gitu sih orangnya gitu yang mau melakukannya. Kalau Nona punya persepsi lain. Gimana? Gimmick yang tidak akan menyinggung siapapun itu Hmm? adalah gimmick di saat kita menghadiri suatu pernikahan dikasih gimmick. Waduh. Gitu kan? Jangan bedain gitu kan. Iya, saya tahu pernikahan emang banyak gimmick Iya, pastinya. gimmick gitu Pasti kan. banyak. Dan itu kan balik lagi ya. Tanda tangan dikasih hadiah gimmicknya gitu. Tapi kan gitu ya. Termasuk gimmick pernikahan pun tujuannya untuk menghibur loh. Iya, untuk menghibur sebenarnya. Kedua pasangan dan juga Nah, tamu undangan kan. Iya. Ujungnya itu gitu gimmick. Iya, cuman tadi kan orang berbicaranya tentang untuk tidak ketersinggungan gimmicknya itu Nah, gitu kan. itu. Enggak sih, memang sih kalau eta mah heureunya eta aing absurd sih, selalu absurdnya mah. Sudah biasa. Emang saya setuju sebenarnya yang tadi saya bilang, saya bukannya anti gimmick atau benci gimmick gitu ya. Ya saya setuju gitu ya dengan Mamat dan Kang Aldi juga gitu. Iya, kalau memang untuk entertain Sah-sah aja. itu memang harus dibutuhkan. Ya. Kita tidak bisa membenci atau menolaknya. Mungkin banyak juga para netizen di luar sana yang naon si anjing gituan gitu kan, ini mana asa ria pisan gitu kan, ini harus seperti itu pisan gitu kan, nyari uang teh gitu. Tapi ya kalau kita berbicara tentang entertain, ya itu yang bisa menjual, ya gimana lagi. Ada pasarnya juga kali. Nah, Gitu itu. maksudnya. Jangankan gimmick, settingan pun sebenarnya nggak masalah. Iya. Yang ramai itu settingan sebenarnya. Kalau gimmick mungkin masih standarnya mungkin ya. Iya. Masih bisa di inilah. Ya settingan terutama gitu. Settingan pun sah-sah aja asalkan ya baik lagi. Ada tujuannya adalah untuk menghibur. Berbicara Apa? tentang settingan, Ya, banyak yang settingan di dunia ini. kalau kita kaitkan dengan tentang humanisme dan sosial, Waduh, berat nih. Berat. perlu nggak sih? Karena gini, sorry kali, Iya. kalau misalkan settingan gitu mah Iya. diperlukan dalam humanisme dan sosial, larinya jadi munafik dong. Ya, bisa jadi, tapi kalau menurut saya sih tergantung yang pertama kan niatnya dulu gitu. Tapi kan intinya gini, pada akhirnya kalaupun misalnya settingan gitu ya, kalaupun misalnya ada memberikan contoh yang baik, ya mungkin kayak gini lah, acara sosial eksperimen, itu settingan virus kan. Itu kan virus settingan, eksperimen sosial gampang. Itu apa ada yang sesuatu hal yang real, yang belum sama-sama mengetahui, misalnya dari katakanlah bagi rezeki dengan pemulung, kan pemulung itu kan tidak tahu gitu tiba-tiba dapat ketipan rezeki gitu ya, itu di setting dulu, ya jelas di setting dulu konsepnya segala macam. Tapi apakah niatnya ada untuk ria? Belum tentu juga, karena kan berbagi pun bisa ditunjukkan katakanlah lewat berbagi siar lah ya, kalau dalam Islam itu menunjukkan kebaikan, ataupun tidak sama sekali orang mengetahui ini, jadi cuman kita personal aja untuk berbagi, dan itu nggak salah juga sih sebenarnya gitu. Tapi tergantung settingannya, balik lagi. Kalau misalnya settingannya merugikan, itu yang salah. Prank sampah settingan, tapi merugikan orang lain kan. Iya. Gitu. Terus selama settingannya ada untuk menyampaikan, ya nggak ada salahnya sih. Karena Kalau balik Mamat lagi ya. nih, persepsi kamu mau? Settingan. Eh, Ya settingan mah itu teh kalau yang benar kata Kang Aldi juga itu. Kata Kang Aldi kalau yang demi kebaikan gitu. Ininya positif, ya why not gitu. Oh, kalau negatif
kebodohan itu ya udah itu mah kurang. pisan. Tapi kalau dari sudut pandang saya gini, memang kita hidup semua sudah berdasarkan settingan ya. Kalau bicara tentang universal gitu. Kalau misalkan contoh analoginya gini lah, kita menjalankan suatu pernikahan gitu, itu pun kan settingan gitu. Settingan dalam artian apa ya, mencetak undangan. Kita masih nyeting gitu kan. Pasti. Dari mulai nama dan lain-lain gitu kan. Terus gedung. Orang mungkin kan ya catering lokari terus ya. Kok aing jadi nyambung lagi? Ya, memang hidup memang kita memang sudah menjalankan semuanya secara settingan. Cuman balik lagi sih, settingan yang tepat itu ya balik lagi ke cara kita menjalankannya. Betul, seperti itu ya. Karena yaudah Kang Aldi gini, balik lagi lah ke lika-liku media massa gitu. Selama Kang Aldi berkecimpung di dunia media massa gitu, lika-liku apa aja sih yang Kang Aldi hadapi gitu ya, Mat, kan orang kan yang nyaho gitu kan. Kita kan sebagai orang awam gitu kan, yang dimana yang tadi Ronald bilang di awal gitu, Mat, orang awam kan hanya bisa beralibi, berasumsi, bla 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 gitu. Nah, kalau dari Kang Aldi sendiri gitu yang bisa dikatakan berkecimpung di dunia media massa, apa aja sih lika-likunya Kang Aldi? Karena lingkupnya lokal ya, jadi emang tidak ada terlalu sesuatu hal yang emang benar-benar berat terjadi gitu atau yang dialami. Mungkin kalau misalnya pas pandemi sih sempat terhenti juga di program tuh. Nah, karena kan biasanya siaran tuh hari Minggu ya, cuman diliburkan, tapi program tetap masih jalan. Ya ada kesedihan juga kalau misalnya emang ngebawa pandemi secara terus-menerus ya. Berita COVID. Pertama agak bosan juga, yang kedua emang butuh sesuatu hal yang berbeda lah untuk minimal ngasih semangat lah untuk yang nonton. Gitu. Semangat. Jadi gimana ya, karena emang COVID-19 ini ya seharusnya itu kita tuh ngasih informasi apapun platformnya itu sesuatu hal yang positif. Minimal ada hope-nya gitu, ada harapannya. Dibanding kita harus menyebarkan fear, rasa ketakutan. Itu gitu. Tapi karena tugas seorang penyiar itu adalah untuk menyampaikan pesan, ya apapun beritanya harus tetap disampaikan, karena ya bagi saya sih setiap informasi berita itu emang berita yang penting untuk disampaikan aja sih. Gitu. Seperti itu. Terus apa ya lika-likunya? Ya mungkin bukan fenomena ya, masalah kayak masker, face shield. Awalnya kan TV itu wajib untuk menggunakan APD, tapi masih pakai ini face shield. Cuman karena bukan dibongkar ya, sempat obrolan sama Deddy Corbuzier sama Dr. Tompi, itu rame. Jadi face shield udah dilarang nih sebenarnya, nggak boleh digunain face shield itu. Jadi semua harus wajib masker. Itu agak pengap sih lumayan itu ya untuk. Tapi itu hal yang wajar lah, yang minimal ya secara tidak langsung maupun langsung. Dari contoh hal yang kecil itu bisa ngasih dampak yang positif, minimal kita mengingatkan protokol kesehatan lah. Gitu kan selalu disosialisasikan, yuk kita jalani protokol kesehatan dengan menerapkan 3M. Balik lagi ke itu kali ya, lika-liku media massa. Seperti itu sih pasti kayak gitu kan, lika-likunya ya pro dan kontra akan selalu ada. Tidak hanya di merek rokok Pro Mile gitu. Anjing. Pro Mile kan ayahnya. Ini gitu kan Pro Mile endorse. Ini endorse gitu. Mat, malah yang tanya. Namanya. Saya mikir. Fokusnya mendengarkan vaksin ya. Aduh, bingung juga sih ya Kang Ali. Sempat ngebahas vaksin belum sebenarnya? Sebenarnya belum, cuma karena gini Kang Ali, kalau masalah vaksin saya sih bisa dibilang perlu atau enggak juga gitu. Maksudnya buat saya pribadi nyangis lah kudu divaksin juga gitu ya. Andai kata kita tidak diberitakan dengan fear itu, ketakutannya. Iya kan? Karena kalau ketakutan itu tidak diberitakan, ya insya Allah imun tubuh akan semakin membaik, ya teman. Ya kata yang udah pernah kesini, yang positif. Udah pernah Bapak? Iya. Ya kata yang pernah positif juga kan memang lebih baik
pikiran. Iya, Itu pikiran kan. Iya, karena Ya. yang saya pernah mengalami gitu ya, yang akhirnya Pribadi. ini mengalami ya di COVID kan. Bukan di COVID kan sih, merasa anjrit aing COVID gitu, tapi si hasilnya teh ya alhamdulillah negatif gitu. Ya, bukan karena vaksinnya itu gitu ya. Kalau berbicara tentang vaksin ya saya masih ambigu juga, masih bingung gitu, karena yang membuat ketakutan itu adalah pola pikir kita, mindset kita yang Iya. terkadang di saat ketakutan itu sudah selalu diberitakan, mental akan kena secara tidak langsung ya. Pola pikir sudut pandang pun akan semakin takut gitu Kang Aldi. Jadi kalau misalkan kena flu sedikit langsung anjing aing COVID anjing gimana gitu. Nah kayak gitu, makanya kalau saya harus bertanya gitu, sampai kapan kita harus mendengarkan atau di media massa memberitakan tentang ketakutan gitu, sampai kapan gitu? Padahal kalau misalkan ketakutan itu dikurangi dengan menyampaikan kesembuhan, kita kan lebih membaik mungkin. Jangankan itu ya, sebenarnya kita pun bersyukur loh punya imunitas tubuh, karena tubuh kita diciptakan tuh ajaib banget sih. Iya. Untuk bisa ngelawan virusnya, untuk bisa daya tahan tubuh ya. Ya terutama. dibanding bukan hanya 7 keajaiban dunia gitu, kita pun ajaib sih. Iya. Ya, aduh. Ya itu waktu itu disampaikan sama Adira, sebenarnya kita tuh mending daripada mengkhawatirkan apa yang diberitakan ya. Tentang si itu yang penting kita fokus dengan kondisi tubuh kita gitu. Atau misalnya uniknya tubuh kita, unik loh tubuh kita tuh, terutama imunitas Ya. ya. Makanya ya aneh juga sih, kayak contohnya Drop sempat kena COVID-19 tetap fitness 3 hari kelar. Iya. Untuk orang yang punya imunitas itu Iya bagus. Wander Luiz pemain Persib sempat kena juga. Olahraga mah tetap olahraga 3 hari udah lepas. Ibrahimovic apalagi Iya. cuma ngelewas doang. Tapi ya balik lagi, kenapa bisa seperti itu? Karena emang udah punya tubuh yang emang benar-benar jiwanya sehat. Ya intinya mah balik lagi ke mindset seseorangnya itu. Betul. Mindset. Terutama pikiran sih berpengaruh besar sih. Karena ya sebenarnya kalau udah menyangkut pautkan dengan yang namanya pikiran mah, apapun itu pasti wah anjir naon oke hancur gitu kan. Bukan hanya berat badan gitu, kalau berbicara tentang pikiran mah gitu kan. Kalau penyakit kita sebenarnya bisa cepat sembuh, cuman mindset kita yang membuat itu menjadi lama Tertahan lah ya. lucu gitu jadinya teh. Ya maksudnya lucu teh ya gimana lagi gitu, di saat saya karantina 3 hari gitu Kang Ali, yang tadi saya sempat kita ngobrol gitu off cam gitu, saya sempat berbincang-bincang dengan diri saya di kaca kayak gitu kan. Ya lu teh nggak apa-apa nah aja, tapi orang-orang yang menganggap lu mungkin anjir mana yang kena COVID positif, ya mereka mungkin yang bermasalah seperti itu. Saya sempat berkesimpulan seperti itu gitu kan. Hingga akhirnya saya coba untuk menguatkan diri, tapi pikiran saya tuh selalu kalah gitu, mengalahkan diri saya sendiri gitu kan. Maksudnya kenapa mengalahkan diri saya sendiri, ya itu ketakutan itu yang pertama saya nomor satukan. Nah, itu ya. Hingga akhirnya ada di mana fase saya ingin bunuh diri gitu. Nah pikir-pikir aing rek naon oge bunuh diri, harus menyerah karena seperti ini. Hingga akhirnya kenapa saya berani mengungkapkan seperti itu? Ya saya pernah mengalami diasingkan oleh keadaan dunia, diasingkan oleh manusia, jadi itu aja masih bisa saya lalui. Terus masa cuma hal seperti ini saya tidak bisa melalui kayak gitu Kang Aldi. Dan ya tadi sempat jadi apa ya, perbincangan juga, dan ada kaitannya dengan humanity juga ya. Iya. Juga. Dimana orang tiba-tiba misalnya batuk dikit atau pingsan, misalkan kan COVID. Ya apapun jadi COVID semua gitu ya, apapun gitu. Ya padahal kan belum tentu juga ya. Iya. Belum tentu juga. Ya sayang banget sih, apalagi pas pertama kali itu parah banget. Padahal kalau pingsan bisa aja mungkin yang bersangkutan kurang makan, belum sarapan, pingsan gitu kan. Tiba heula mun aya jelema pingsan, pasti kan kita langsung lari, oh saya mah cendah ratu bunga sate sarapan. Tapi manis. Mun ayeuna mah kan langsung anjing jangan dulu. Kenapa harus seperti itu gitu kan. Makanya saya bilang untuk sekarang ya humanisme seakan-akan mulai terkikis. Ya.
seperti itu. Hingga akhirnya saya pun sekarang sih sudah mulai ingin bersilaturahmi. Saya sempat ingin menjadi seorang manusia yang antisosial. Karena dengan bersosialisasi terkadang timbullah suatu permusuhan, perdebatan, tek-tek bengek dan lainnya gitu. Tapi pas di saat saya berdiskusi dengan salah satu narsum juga gitu dan Mamat gitu yang kita membahas tentang masalah kematian gitu ya balik lagi itu mah kepilihan kita masing-masing sih, seperti itu gitu. Kamu ingin bersosialisasi ya silakan, monggo, tidak pun ya up to you gitu, kayak gitu. Makanya sangat menarik sih kalau harus berbicara tentang humanisme gitu. Nah kalau kita berbicara tentang humanisme secara universal gitu Kang Aldi, menurut pola pandang Kang Aldi, mana oke-nya Mat? Keadaan humanisme sekarang itu bagaimana sih? Pasti akan jawabnya kalau gini ya, pasti akan berbeda jauh dengan tahun-tahun ke belakang. Cuman kita berbicara secara tahun sekarang gitu, apalagi dengan adanya COVID. Sebenarnya sih yang jadi pertanyaannya ada sesuatu hal yang diekspos dan juga tidak gitu. Terkadang ada sesuatu hal yang kita tidak tahu, tapi itu terjadi. Misalnya ya orang yang tergetar segala macam. Tapi secara sebenarnya kita bisa gitu. Maksudnya untuk meningkatkan solidaritas, terutama humanity itu bisa banget, apalagi orang Indonesia gitu. Jiwanya emang apakah masih ada jiwa gotong royong? Masih ada. Tapi ya pertanyaannya apakah yang itu bisa terekspos dengan baik? Malah gini, ketika misalnya kita baru ribut tuh kalau misalnya kita ngelihat berita yang buruk lah misalnya. Itu orang-orang langsung responsif lah. Kayak contoh mungkin Indonesia yang diskualifikasi dari Al Enlan. Itu kan langsung berespon gitu. Banyak sebenarnya di sisi netizen Indonesia tuh, wah gila, kekuatan itu, persatuannya itu itu kan bagian dari solidaritas juga gitu, bahwa kita pun tidak mau itu. Tapi di sisi lain juga emang ada sisi negatifnya. Cuman kalau misalnya untuk humanity sekarang, sebenarnya penilaiannya itu nggak bisa secara untuk mengeneralis lah. Ya. Tiba-tiba misalnya nilainya contohlah katakanlah 5 misalnya. Bukan dinilai seperti itu. Cuman kita mungkin kalau saya sendiri ya, dari saya sendiri kita minimal peka nggak sih dengan keadaan sekitar, karena itu pelajaran yang kecil dari humanity gitu, peka dengan lingkungan sekitar kita. Nah kalau misalnya COVID, banyak kok sebenarnya orang-orang yang ibaratnya membantu orang, katakanlah orang-orang yang terdampak di pandemi COVID-19. Teman-teman saya pun di salah satu komunitas sering berbagi sarapan pagi juga untuk para pejuang nafkah yang mereka dari pagi. Ada juga mungkin yang terkena penyakit apa, bantuannya mungkin dari akubisa.com. Itu kan bagian dari semua solidaritas juga gitu. Cuman ya balik lagi nih, orang mau ngelihatnya ke sisi yang buruknya, ketakutannya, berita yang jeleknya, atau ke berita yang positifnya. Jadi gitu, tergantung penempatan kita juga sih sebenarnya. Kita ya, positioningnya Positioning kita. Terutama. Kalau Mama ini mah berat ya Mat. Berat. Kamu mah harus ada cap orang tua kalau bisa mikir mati. Malah buntu. Nggak gini, kalau berbicara tentang humanisme itu bisa hidup kembali andai kata pendidikan moral Pancasila diadakan lagi gitu ya. PMP. Ya kan? Karena kalau anak-anak zaman saya dulu gitu, PMP itu bisa terpakai, bisa juga tidak. Terpakainya humanisme di saat saya kalau dulu zaman SMP ya larinya di saat ada masalah teman atau apapun itu kita akan selalu solidaritas, dan saya sangat setuju, benar kata Kang Aldi, solidaritasnya bangsa Indonesia itu sebenarnya sangat kuat gitu ya. Sampai hal mencontek pun kita akan bekerja sama saking solidaritasnya. Saking solidnya gitu kan, nyonteknya hanya bagi-bagi gitu kan, keren sih gitu. Cuman kalau untuk sekarang bisa bilang saya mau bilangnya palsu apa enggak gitu ya, maksudnya orang tuh terkadang ingin melakukan suatu humanisme itu
selalu ada belakangnya embelnya pencitraan teh. Pamor. Ya, pamor pencitraan lah gitu. Pansos. Kalau masalah pansos mah nggak jadi masalah Nggak jadi juga masalah. ya. Cuman Sasa berbicaranya no eta teh mat amun sudah pencitraan lah gitu. Padahal si anjing ini teh gitu satu sosok manusianya teh orangnya nya taraki gituan gitu. Tapi cuman di saat ingin anjing aing main pencitraan lah ya udahlah aing coba menjadi seorang makhluk yang humanismenya paling tinggi gitu. Dan aing benci gitu kalau harus berbicara seperti itu gitu kan. Ya padahal kalau lu emang nggak mau humanisme ya udah nafsi aja kayak gitu kan. Ya balik lagi sih ya kita tidak bisa memungkiri ya, balik lagi ke positioning ataupun pilihan kita, choice-nya kita ya gimana lagi kayak gitu. Ini menarik sih soal yang pencitraannya. Kadang emang seberapa besar pun ya kita berbuat baik, berbagi kepada banyak orang, ataupun sebaik-baiknya kita, pasti ya ada kalanya orang akan tetap menilai kita jelek gitu, berpikir yang buruk. Entah itu mungkin disebut pencitraan, jadi emang serba salah. Cuman gini, balik lagi, itu kan jadi hal yang lumrah sekarang ya, walaupun emang sebenarnya tidak masuk akal juga gitu ya berpikiran seperti itu. Tapi yang terpenting adalah ya kita harus tetap jalan sih, mau nggak mau itu. Kalau misalnya berbicara humanity ya lo nggak akan bisa memajukan arti humanity itu kalau misalnya lo stuck di tengah jalan gitu. Kalau misalnya terhenti karena emang omongan, terhenti karena emang ya hujatan dan segala macam lainnya, bahkan jangankan berbicara kesuksesan pun, kalau misalnya kita terlalu dengerin banyak omongan orang lain, nggak akan jalan. Iya sih, saya setuju sih. Kalau ngomong tentang pencitraan ya. Citra itu selalu enak dipakai untuk sesuatu hal. Cuman Dia harum gitu ya, tante Citra. Tapi harus dilurusin juga ya tentang percitraan. Kebetulan aku tuh ilmu komunikasi, anak humas nih, dan belajar juga tentang citra. Oh, citra bisa dipakai apa aja gitu maksudnya? Jadi kurang lebih kan ini sih lebih kepada menunjukkan image yang positif sebenarnya. Kalau misalnya orang itu mungkin lebih contohnya ke branding. Kalau perusahaan itu emang benar-benar harus menunjukkan citra yang positif. Apakah itu mungkin lingkupnya internal maupun eksternal? Karena ada berkaitan dengan dua ini kan ya, internal dan juga eksternal. Tapi kan tetap harus bisa menunjukkan citranya, caranya seperti apa. Ya, salah satunya mungkin program CSR untuk membantu masyarakat. Kalau misalnya contoh lah ngadain CSR di sekitar sini oleh perusahaan A, kira-kira dari masyarakat ini gitu sekitar ini memandang perusahaan A pasti baik kan, positif. Nah itulah sebenarnya citra itu ya sesuatu hal yang dibentuk gitu. Nah, pun kan gitu kali. Itu kalau dari secara perusahaan memang itu harus dibutuhkan. Ya, cuman kalau kita berbicara tentang individu gitu kan. Pencitraan itu kan terkadang si individunya itu kan tidak seperti itu gitu man. Paham kan maksud saya gitu kan. Tapi dia melakukan itu hanyalah waktu seolah-olah memberikan pandangan image terhadap orang yang melihat anjing saya terbagi. Padahal gitu maksud aku teh. Kayak gitu makanya ya kalau memang harus balik lagi Ronald bertanya gitu nyamat Mamat ya sekarang harus ngasih pendapat secara individu apakah memang kita perlu pencitraan itu? Mana dulu? Saya ya Mamat baru pendapat saya. Ya. Kalau saya pribadi nggak terlalu. Kenapa? Buat apa? Anjing buat apa? Kalau untuk orang lain ya mungkin perlu pencitraan itu. Kalau saya mah gini, saya padanya gitu kan tadi udah bilang. Iya, Jadi kalau saya jelek ya udah jelek, nggak akan mencoba untuk dibaik-baikin gitu. Cuman kan kalau untuk mencoba menjadi yang baik mah nggak salah oke sih Mat. Iya itu sih. Maksudnya gitu sih. Cuman ya benar sih kalau Mamat mungkin kalau memang lu jelek ya udah gitu. Mungkin lebih apa adanya. Ya, lebih apa adanya gitu kan. Kalau apa adanya mah ya udah ya. Aku seperti ini gitu kan. Nah, kalau nggak perlu pencitraan memperlihatkan orang itu yo gitu. Paham orang mah. Kalau Kang Aldi
Perlu Rame ya? sih kalau mau nyalonin mah. Iya benar sih. Iya sih benar kalau Ya, berbicara kalau tentang misalnya itu gimana kita mau dipandang image yang Iya. baik sama masyarakat kita. Iya. Tapi gini sih intinya. Nah, Bagi saya mah pencitraan itu tergantung dari penilaian orang lain. Cuman jangan sampai kita tuh tertahan untuk berbuat baik, itu aja sih. Iya. Pencitraan baik lagi ya. Pencitraan itu adalah penilaian dari orang lain. iya. Tapi bukan berarti ketika kita misalnya ingin berbuat baik, Iya. jangan sampai Jangan tiba-tiba sampai. tertahan. Nah, jadi Ya. maksudnya Kang Aldi mah penilaian orang tuh ya, wah anjing setan melakukan pencitraan teh biar gini. Padahal dari si individunya itu bukan ingin melakukan pencitraan, tapi ingin Benar-benar melakukan niat baik. ingin Niat melakukan hal baik. yang baik. Ya, Sama halnya kalau sepakat, misalnya kita melihat orang yang tadi misalnya katakan padahal jelema cara berbagi segala macam, terus tiba-tiba berbagi sebenarnya nggak salah aja gitu, Iya, nggak iya. salah juga. Karena gini, kalau misalnya kita gitu ya pingin berbuat baik dari awalnya yang kita katakan image kita jelek, maka tugas kita itu adalah mematahkan asumsi mereka. Jadi kalau misalnya kita dipandang sombong, judes, tapi gimana caranya kalau kesan pertama dari orang-orang itu kita patahin gitu asumsi tersebut. Jadi kita jauh lebih welcome. Tapi bukankah dengan seperti itu akan menimbulkan suatu ketersinggungan, Kang Aldi? Ketersinggungannya tergantung dalam konteks apa dulu nih. Apakah merugikan orang ini nggak kira-kira? Ya maksudnya dengan cibiran yang tadi misalkan saya menjuliti gitu kan, jadi saya mah detek gitu terus Yeah. yang itunya mendengar gitu kan, Hmm. apakah itu tidak menjadi suatu ketersinggungan untuk si orang Orang ini ya, Bre? Tergantung ya, balik lagi kan kesimpulan itu bisa kita ambil atau enggak. Karena kan balik lagi si orang ini kan baik tujuannya adalah mungkin untuk mematahkan asumsi tersebut. Jadi hidup kita, nggak tahu ini setuju atau tidak. Hidup kita tuh kadang ditentukan hampir mungkin 90%-nya oleh responsif dari orang. Dari misalnya orang punya baju yang atau mobil baru, kita langsung ikut pingin punya mobil yang baru juga gitu. Atau misalnya punya istri dua ikut-ikutan juga kita istri dua gitu. Jadi banyak gitu orang-orang yang terpengaruh karena emang dari respon apa yang kita lihat gitu. Jadi gak masalah juga kalau misalnya emang ketika misalnya kita dipandang awalnya mungkin cedit, pelit atau segala macam, terus tiba-tiba kita berbagi. Nah yang salah adalah kalau misalnya emang dia udah disampaikan karakter itu, tapi sengaja dengan menunjukkan ini orang berbagi nih, ini orang, itu sih salah sih. Ya. Tapi kalau misalnya emang ibaratnya udah ngasih aja gitu, tanpa mungkin atau mungkin tiba-tiba ada orang yang melihat, ya tanpa sengaja kan itu nggak itu juga gitu kan, jadi masalah juga, terus diomongin lagi yang udah gitu. ya sih ya balik lagi ya sebenarnya mah kalau ketersinggungan masalah argumen ya udah kita nggak Ya, akan udah. bisa memperbaiki argumen itu lagi ya. Betul. Maksudnya ditarik lagi gitu, dimasukin ke mulut nggak bisa gitu. Jadi itu lah, jadi ini pun belajar dari tekniknya public speaking, gimana caranya. Nah ini penting nih. Ini Salah satu kendala dari public speaking itu adalah fear of rejection, Ya ketakutan akan penolakan ya. Jadi kalau misalnya terkadang kita berpikir audiens kita itu menganggap kita tuh seperti apa. Ya. Tapi gimana caranya? Tugas kita itu adalah mematahkan asumsi tersebut. Jadi yang awalnya audiens nganggap kita itu adalah mungkin judes, mungkin tidak berpengalaman dan segala macam lainnya, mungkin bakal garing atau apapun, kita patahkan asumsi tersebut. Karena ya gimana caranya bahwa apa yang dalam benak audiens pun ya salah gitu. Kita bukan seperti itu gitu. Dan yang menguasakan diri kita sendiri. Si audiens itu tidak pernah mau mematahkan borondong garing ya. Jauh banget ya borondong garing. Jauh kan, soalnya kan tadi ada bahasa garing. Oh ya, Kang Aldi ini bisa mungkin saya bilang gini, berkecimpung juga di dunia stand up komedi kan? Sebenarnya lebih ke belajar sih, kalau tapi pernah sesekali untuk gabung stand komunitas ya, ada Iya. komunitas stand up Indo Bandung juga kan. Ya makanya saya bilang Kang Aldi berkecimpung gitu, mencoba belajar itu kan berarti Ya. menerjunkan diri untuk ingin mengetahui tentang stand up komedi gitu. Ya kurang lebih seperti itu ya. Kang Aldi, ini berbicara tentang stand up komedi, Rona pengen nanya gini.
public speaking dan stand up comedy sangat convert atau enggak sih? Convert. Maksudnya nyambung atau enggak gitu? Nyambung. Karena salah satu komika juga harus punya kemampuan public speaking yang baik. Mungkin gini lah, mungkin public speaking pun sebenarnya sih sangat penting untuk berbagai apapun profesi terutama ya. Mau jadi host pun harus punya kemampuan public speaking gitu. YouTuber pun ini sama harus punya kemampuan public speaking. Ada sama. Ya nggak tahu ini menurut Kang Ya. Ali kita berdua Ya. apakah public speakingnya bagus atau atau tidak? di bawah rata-rata. Ya nggak apa-apa Bagus. kan, kita kan menanyakan kepada seorang Ya, trainer. dan kita mah masih belajar lah. Iya, gitu mah. Bagus. Gimana tuh Kang Ali? Sederhananya lah, public speaking tuh kayak ngobrol. Stand up comedy pun kita lagi ngobrol sebenarnya. Iya. Oh. Gitu, apalagi aduh Kang ini kan sudah punya apa ya, pondasi, punya bekal, sering baca buku juga. Oh, kirain banyak aku teh kosakata. kalau berbicara tentang fondasi saya harus nyiapin semen. Nah, ini udah ada bakat jadi stand up. Oh, berarti sangat berkesinambungan lah ya. Pasti sangat bersenang apapun ya. Kalau saya sendiri untuk stand up comedy itu lebih kepada jadi bekal sendiri kalau misalnya nanti mungkin trainer atau misalnya ya YouTube atau segala macam apapun, karena emang dari konsep penulisan itu emang sangat kebantu banget. Karena kan bukan hanya soal berbicara saja, tapi harus pintar untuk menulisnya juga gitu. Terutama menulis materi kan. Nah, kalau kita ya ini mah ada kita mah bahasnya apa aja lah ya. Ya. Nah, kali aku pengen aja gini. Udah mamatnya sedang berpikir gimana orang ya ini bahasan goblok teh. Ah, kalau harus ngomongin aku sebenarnya pengen gini ya, ingin mencuri, bukan mencuri, ingin belajar gitu. Teknik-teknik menulis suatu materi itu kalau dikaitkan dengan public speaking apa aja sih? Untuk teknik menulis materi kan. Nah, Yang pertama kalau stand up comedy itu kan berangkat dari keresahan. ya. Atau kalau misalnya mentok berdasarkan apa yang ingin kita sampaikan. Jadi kata Ridwan Remin sih katanya keresahan itu emang ada mentoknya gitu. Menekalnya ada mentoknya. Jadi ya udah mending berdasarkan apa yang ingin kita sampaikan. Nah udah dapat tuh idenya tuh. Dapat, kita kumpulin idenya. Lalu nanti kita ambil premis. Premis itu secara penjelasannya itu perasaan negatif terhadap satu subjek. Ya. Atau misalnya kita ingin menempatkan posisi kita di mana, atau misalnya kita memandang satu topik itu seperti apa. Gitu. Nah, habis itu barulah kita bikin materinya, dibagi dalam setup dan juga punchline. Setup itu cerita yang lucu, cerita yang tidak lucu atau kalimat pengantar lah ibaratnya. Satu rangkaian cerita, punchline-nya adalah patahan. Jadi matahin asumsi tersebut kan. Berarti bisa dikatakan kalau misalkan Anissa Bahar itu goyangannya punchline dong. Mulai stand up. mulai absurd tuh aja. Nah itu terus jokes. Kan ada bilang jokesnya kayak gimana. Nah jokes itu kumpulan dari ini, setup dan juga punchline. Terus ada juga istilah beat. Beat itu satu rangkaian cerita. Biasanya 1 menit itu ada berapa beat, atau misalnya 1 menit itu ada berapa jokes. Idealnya sih berapa ya? 1 menit 2 punchline lah. Jadi ada 2 setup yang kita bawain. Tapi itu saya masih belajar, soalnya kalau misalnya harus stand up dadakan, wah susah banget sih. Memang harus benar-benar dipersiapkan, terutama sih dari carry mindsetnya ya. Cara menyampaikan itu lumayan susah juga. Jadi ada beberapa tekniknya kayak act out. Jadi kita acting secara total lah ibaratnya, memperagakan dari itu. Terus ada juga rule of 3. Gak lucu, tadinya baru lucu. Jadi kayak 3 rangkaian gitu. Terus ada juga riffing. Riffing itu lebih ke penonton. Kita ngerosting si penonton itu. Masih banyak sih sebenarnya, dan itu pun udah banyak banget sih untuk dipelajari. Untuk stand up comedy, terus di YouTube juga banyak. YouTube-nya Raditya ada juga Panji, Panji Pragiwaksono. Terus gue untungnya punya buku ini stand up Panji Pragiwaksono, pecahkan.com. Oh iya. Itu udah detail banget pembahasannya. Iya, Cuman balik lagi gitu, kalau untuk saya sendiri dipakainya untuk apa? Ya untuk nanti perkuat si public speaking ini.
Ya asalkan jangan kayak waktu kalau zaman dulu mah kan, kalau kita SD atau SMP gitu, buku yang tidak terpakai teh dipakai untuk bungkus bala-bala. Nah, Mulai lagi. Iya. balik lagi ke media nggak nih? Ntar sebelum balik ke media. Oh, siap. Kang Aldi udah berarti udah kalau kayak gitu udah sering menjadi seorang trainer public speaking dong. Beberapa kali ya. Pertama sebenarnya sih awalnya dari kolaborasi sama salah satu listener dari saya. Si Yakang ini punya materi tentang public speaking untuk depan audiens, kebetulan saya punya basic depan kamera. Oh. Jadi paduin kan. Nah akhirnya cobalah cari nyambungnya kayak gimana nih biar tetap masih saling berkaitan. Akhirnya bedah, jadilah materi ini jadi kayak 2 sesi gitulah. Dibawain lah waktu itu di Purwakarta waktu pertama kali saya jadi itu trainer itu. Walaupun sebenarnya waktu zaman kelas sih ada beberapa sharing sih, lebih ke sharing. Yeah. Nah benernya sih pas di Purwakarta. Nah akhirnya nyambung tuh. Banyak alhamdulillah responnya positif juga, kayak misalnya Kang Aldi itu suaranya kayak gimana biar bisa supaya kayak gitu. Karena kan ngebahas tentang basic vocal raising itu juga kan. Iya. Nah, dibahas, diulas lagi. Akhirnya udah kan kita coba private lah, ngadain kecil-kecilan untuk 5 orang lah waktu itu maksimalnya. Nah sampai sekarang gitu, cuman sekarang lagi mungkin lagi nemu waktunya yang pas dulu kapan. Tapi tetap jalan. Kemarin terakhir aku di bareng Muda Move On sama Ruang Progress. Itu viewer sendiri banget untuk ngebawain tips public speaking on camera. Walaupun sebelumnya minggu kemarin diisi juga sama yang temen ini kan. Dari situ dari kolaborasi lah. Nah kalau berbicara tentang nyambung, yang dinyambunginnya teh sama kayak kabel nggak sih? Kamera sama kamera, kamera sama itu kayak gitu. Itu namanya setup tuh, tadi kebangun punchline-nya kabel. Kan jauh sih sebenarnya, tapi masih relate kan, jambung-jambung gitu. Nah tahu saya selalu diajar stand up. Enggak. Soalnya orang masih malu-malu kayak gitu. Nah, malu. Kang Aldi, kok Kenapa, Teh? berarti kan kalau tadi dia didengerin berarti lebih senang untuk menjadi trainer ya? Kenapa sih? Apa ada kepuasan sendiri kah atau memang seperti apa gitu? Karena lebih ke trainer ya hari Kang Aldi ya? Iya, Sampai untuk membuka. sekarang sih emang pinginnya sih emang lebih ke trainer, walaupun sebenarnya sih apapunnya masih berkaitan. Kayak aku kan MC tetap gitu. MC ya, wedding misalnya atau engagement, lamaran, tetap kan jalan-jalan gitu. MC yang meninggal dong. Waduh. Gestilo MC ditanya eta. Udah ada 3 MC ditanya itu terus. MC yang meninggal gitu. Emang jarang sih ya. Stand up juga biasa, bisa di tempat orang yang meninggal stand up lah. Aduh udah ya kalau misalkan stand up di tempat yang meninggal terus ketawa, ruas orang pasti langsung lempar mic. Ya itu sih, tapi kenapa alasannya memilih trainer? Karena pertama ya lebih basicnya emang karena ngajar, interaksinya ke audiens pun, jadi emang ada kepuasan sendiri gitu, apalagi udah selesainya. Ya walaupun emang ada beberapa kali agak sepi gitu ya, ya krik-krik atau segala macem. Bahkan saya pun sempat ngeluarin punchline tidak masuk beberapa kali. Di waktu itu punchline gini, teman-teman nggak usah takut gitu ngomong di depan kamera, soalnya kan kamera itu nggak jahat gitu. Kalaupun ada kamera yang jahat, ya ada kamera yang ada efek ARBT plusnya gitu. Jadi gitulah kurang lebih ya, kamera efek gitu ya, kamera jahat kan. Tidak masuk ternyata gitu untuk audiensnya. Ya udah gitu. Ada yang beberapa masuk, ada yang paham, ada juga yang enggak. Tapi intinya kalau stand up comedy intinya audiens pun harus paham gitu. Dengan maksud si joke-nya itu gitu. Nah, kenapa trainer? Ya balik lagi. Pertama emang ada kepuasan dari diri saya sendiri, dan kayaknya sih lebih enak ini sih ngebedah materinya, jadi karyanya. Karena stand up comedy pasti ada karyanya, apa yang namanya show. Untuk karyanya. Trainer public speaking pun ya pasti pelatihan, atau misalnya seminar, workshop dan segala macamnya yang dia buat. Kebetulan MC lebih ke profesi sih. MC lebih ke profesi. Jadi emang belum ada karyanya yang bener-bener YouTuber pasti ada konten kan, jadi sebuah karyanya. Nah karena emang
ada sesuatu karya dan bisa katakanlah diingat dan berkesan, nah, harus bikin nih si materi-materinya yang emang benar-benar beda dari yang trainer lainnya gitu. Oh, seperti itu. Tapi kalau saya punya punchline-nya mungkin lebih absurd nih. Kalau tadi kan Kang Ali kan teman-teman nggak perlu harus takut gitu. Di saat di depan kamera gitu. Yeah. Karena tidak akan menyeramkan di depan televisi. Kalau di depan televisi sadako kali yang keluar kan. Kang Ali. Di media massa berarti Kang Ali udah berapa lama nih? Hitungnya berapa ya? Sebenarnya sih kalau untuk benar-benar feel bekerjanya itu setahun lebih ya. Tapi kan sebelumnya pernah PKL juga di TVRI TVRI Jawa Barat. Terus SMK juga sama TVRI yang di Jakarta. Jadi ini sih menarik sih. Gak tau kenapa ya. Kayaknya yang tadinya hanya sekedar PKL itu, tapi ada aja gitu yang sesuatu hal yang dapat isu terutama. Apalagi waktu PKL itu 2015 ya, itu tuh zamannya itu pertama PSSI dibukukan, sepak bolanya lagi ngejalan, demo buruh, di gedung DPR, wah parah pokoknya, gedung DPR sama gedung, jadi nggak tahu ya, ini mungkin nggak tahu membocoran sih ya. Nah gedung DPR itu kalau misalnya ada yang demo, katanya sih itu tuh larinya ke belakang, maksudnya ke TVRI. Karena nyatu gedungnya, 3 gedung itu gedung Menpora, DPR sama TVRI. Tiga itu gitu. Jadi kalau misalnya ada demo segala macam, larinya itu pasti ke TVRI kan, ke belakang. Kayak gitu. Nah itu baru isu yang baru didapatkan dan itu tanpa itu juga gitu. Dan banyak yang, nah itu awal ketertarikan kenapa masuk di itu karena emang pertama kali masuk PKL di TVRI itu, satu itu. Oh, oke. Berarti saya bisa mengasumsikan gini, berarti ketertarikan Kang Aldi ingin terjun di tanpa pakai payung gitu ya, terjun di media massa itu, ya karena isu-isu itu berarti. Enggak juga sih sebenarnya. Wah, ada yang lain gitu, maksud aku gitu. Apa sih? Karena maksud gini, sehingga akhirnya Kang Aldi ingin anjir, iya passion orang, ya. Kayak gitu. Seneng gitu dengan hal-hal yang terutama berkarir dalam dunia entertain ya. Awalnya kan lebih ke entertain ya. Pertama emang dari lingkungannya kayaknya seru deh, menantang atau segala macem, sesuai juga. Jadi sekarang gini sih, dari awalnya yang salah jurusan teknik elektronik akan ngambilnya, jurusan waktu SMP itu. Oh iya. Tapi si kelasnya itu namanya teknik audio video, tapi masih relate. Cuman kalau misalnya emang pelajarannya ya nyolder, bikin audio segala macem gitu, harus lemah lah. Nah terus nyarilah bingung kan, karena emang nggak sesuai, tapi apa gitu yang sesuai. Akhirnya cobalah maksa ke TV. Dan waktu itu emang, usia belum punya SIM atau di Jakarta gitu ya. Ya udahlah, modal nekat kan, berdua lah, akhirnya berangkat ke sana. Akhirnya dari situ bisa belajar banyak hal. Untungnya di TVRI itu udah kayak sekolah lagi gitu, jadi seminggu full itu kita mempelajari banyak hal. Nah dari situ lah, tadinya saya mau belajar lighting. Karena emang gurunya emang Pak Haji Muradi itu terbaik sih. Itu udah kayak ayah sendiri lah kalau di sana itu. Itu udah pelajari basicnya, sampai sekarang masih ingat key, fill, back namanya itu ya. Jadi back itu dari belakang, key sama fill. Jadi ini berapa, harusnya belakangnya berapa. Itu sempat kepelajari juga. Switcher juga ada, kameramen. Nah dari situlah ngulik audio segala macam. Wah ini kayaknya tertarik sih. Kayaknya wah ini udah jadi passion. Awalnya itu, tapi waktu itu kan belakang layar. Pertanyaannya apakah mending di depan layar atau belakang layar? Iya. Nah itu ya. Habis itu tanyalah kira-kira apa nih jurusan yang cocok untuk kerja di televisi, ke pembina kan, ke pembimbing. Kalau mau sih ngambil, kalau saya mah ilmu komunikasi. D3 atau apa S1 segala macam. Nah terus saya habis itu mutusin, tadinya sih pinginnya jadi guru olahraga gitu ya. Cuman emang belum rezekinya lah di UPI, jadi akhirnya ya sudah mau gimana lagi. Jalannya emang di ilmu komunikasi. Dari ilmu komunikasi lah sebenarnya tidak menyerucut pada TV sebenarnya mah, terlalu umum ngebahas tentang kebudayaan lah, politik lah, emang benar-benar tidak ada. Cuman untungnya karena emang waktu itu zamannya lomba ya, dan waktu itu emang beberapa kali pernah ikut lomba dan sering gagal juga. Inspira TV,
SCTV yang terus ke kampus, MTech Group. Yang akhirnya sampai akhirnya di Bandung TV lah waktu itu. Akhirnya Casting. Rezekinya ternyata ada di situ gitu. Oh, melalui casting juga kan? Lumayan agak panjang sih prosesnya. Wow. Dari 100 terima 3 yang di Bandung TV. Dari 100 terima 3. Tapi ini ada pesan juga nih yang penting banget. Kalau misalnya teman-teman nih pingin jadi seorang TV presenter terus gagal casting, ya teman-teman bisa jadi TV presenter untuk YouTube channelnya teman-teman sendiri. Ya, benar. Terus kalau misalnya teman-teman ingin jadi penyiar radio ya gagal juga, gagal casting ya teman-teman bisa jadi penyiar radio untuk podcastnya teman-teman sendiri. Ya, Jadi udah ya. Saya setuju itu. Karena semua udah ada platformnya. Udah ada platformnya. Sangat mudah sekali, ya kan. Ya. Nah, Ali, berbicara tentang lika-liku. Lika-liku apa aja yang udah Kang Aldi lewati di media massa? Wah, apa ya? Paling mulai dari yang ringan sampai yang terberat. Pandemi sih sebenarnya sampai emang nggak bisa siaran gitu beberapa bulan diliburin. Ya sampai akhirnya ya beberapa bulan yang lalu masih bisa ke siaran, masih bisa siaran lah walaupun emang belum rutin ya untuk jadwalnya karena baru juga. Ya kayak pensil ya terutama masker, agak maaf juga. Ya paling apa yang dirasakan ya mungkin hal yang relatif baru tuh karena emang pandemi gitu kan nggak tahu ya situasinya kayak gini tiba-tiba kayak gini yang tadinya awal-awalnya kapan gitu ya siaran aja tiba-tiba kondisinya berubah pas ditanya mohon maaf kan nanti untuk programnya paling diliburin dulu untuk hari Minggu soalnya kondisinya waktu itu emang lagi naik. Arca Manik apalagi zona merah kan dan Arca Manik itu. Perasaan Kang Aldi gimana tuh? Apakah seperti di Indosiar menangis? Ya pertama sih karena emang masih baru ya. Jadi emang tidak terlalu berharap juga sih kalau untuk tidak terlalu berharap lebih lah. Ya, tapi kalau misalnya ada kesempatan ya memanfaatkan sebaik mungkin dan di pandemi pun makin apa ya banyak sesuatu yang bisa kita refresh. Ya contoh lah banyak nih yang kita keluarin. Refreshnya di klik kanan deh. Terus gini. Keluar aja. Ayo ngaco kan makin malam. Enggak ngahok terusin kali. Ya pokoknya intinya gini lah, makin banyak sesuatu hal yang kita keluarkan yang otomatis harus ada yang kita masukin juga gitu. Entah itu mungkin sumber bacaan buku atau segala macam. Dan jujur sebenarnya banyak banget gitu yang hari itu sesuatu hal yang benar-benar dikeluarkan entah itu lewat tulisan ya di artikel entah itu lewat sesi training jadi udah mumet lah jadi emang mau nulis pun bingung mau nulis apa lagi jadi makanya butuh sumber informasi juga ngobrol-ngobrol lah atau gimana gitu ngebahas apa nanti kan itu jadi referensi juga ya nambah-nambah untuk referensi kayak gitu ya. Nah Kang Aldi sebelum kita mengakhiri diskusi ini gitu ya. Kita kan udah panjang lebar nih ya sebenarnya. Tadi itu dia deh. Gitu. Tadinya pingin bahas yang sesuatu yang lebih sensitif lagi sih banyak cuman, sih. Aku belum monetize Gini Kang Aldi. Di ruang filosofi gila ini kita harus mempunyai kesimpulan dari apa yang kita diskusikan. Pledoi. Ada nggak kesimpulan apa yang bisa Kang Aldi sampaikan dari apa yang kita diskusikan? Monggo Kang Aldi. Ini mungkin masih soal berkarya mungkin ya? Ya. Masih soal ya apapun ya karya dari Sobat Kelas yang berkarya dan teman-teman semua. Gini sih kadang kita sering tertahan oleh rasa takut kita sendiri lah. Gitu. Misalnya contoh pingin bikin YouTube takutnya nontonnya ditiru. Iya. Ingin jadi komedian takut disebut garing. Iya. Ya apapun yang ingin kita lakukan. Ya jangan sampai rasa takut itu menghalangi potensi diri kita. Karena kita nggak akan pernah tahu di ujung rasa takut itu kita sedang mengubah apa. Iya. Bisa jadi mungkin kita bisa mengubah itu menjadi sebuah kesempatan. Iya. Atau bisa menjadi sebuah kesempatan dari kesempatan itu jadi peluang untuk kita gitu. Iya. Untuk berkarya. Jadi ya apapun yang jalan ya udah gitu asalkan kita suka ya rezeki mah udah nyaya terus sih ya saya setuju
Itu Apa? Mamat. Karya berkarya. Bebas, Bebas lah. bebas. Kesimpulannya ya obrolan yang tadi kesana kemari Mm-mm. mungkin ada positifnya Mm-mm. dari lika-liku di tempat kerja, Iya. Kang Aldi. Semuanya ya kata Kang Aldi juga tadi udah bilang kan berkaryalah. Jangan takut untuk Jangan mencoba. Atau gini lah, kalaupun misalnya karyanya jelek gak masalah, karya yang jelek itu masih bisa diperbaiki dibanding gak mulai sama sekali. Ya, saya setuju. Nah, patahkan itu. Iya. Ya, berkarya terus, jangan takut. Pokoknya patahkan asumsi jelek. Ya, saya setuju itu. Kalau dari saya sudah tidak bisa menyimpulkan apa-apa. Enggak, Deng. Maksudnya gini ya, tidak perlu takut. Bisa kita ingin menjadi apa adanya, jadilah dirimu sendiri. Kalau Ya. saya sih menyimpulkannya seperti itu ya dari apa yang kita diskusikan. Karena di saat kita sudah memberanikan diri untuk menjadi diri kita sendiri, itu menjadi suatu kebanggaan untuk kita. Kalau saya seperti itu. Nah, sebelum ke quote filosofi gila, anjing aing kode sih. Ya, geus lilah tara, konten jadi napo. Jagalah ususmu supaya hanya tetap lancar dan Mat. Dari apa yang kita obrolin tadi, ambil positifnya, negatifnya kunyah aja dulu. Kalau enak telan, kalau enggak muntahin. Oke, dan quote filosofi gila. Tetaplah gila dan jagalah kewarasan. Sampai jumpa lagi di ruang filosofi gila selanjutnya. Bye bye.